Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, orang tua kami yang juga hadir pada majelis yang mulia ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Nurul Fajar yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi yang mulia ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perkataan yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin yang mulia, begitu banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, anugerah dunia Allah beri pada kita, kesehatan Allah berikan kepada kita, kesempatan juga Allah berikan kepada kita. Dari sebegitu banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tidak ada anugerah yang lebih mahal, tidak ada anugerah yang lebih agung, tidak ada anugerah yang lebih tinggi melebihi anugerah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, anugerah-anugerah dunia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun. Orang beriman, anugerah dunia Allah beri pada mereka. Tidak mau beriman pun tidak mau, anugerah dunia juga Allah berikan pada mereka. Kalau ada orang tidak taat pada Allah dapat dunia, taat pada Allah juga dapat dunia. Mau sholat dapat dunia, nggak sholat pun juga akan Allah berikan dunia pada mereka. Kenapa Bapak Ibu yang mulia? Karena anugerah dunia ini bukan tanda kecintaan Allah pada seorang hamba. Dunia itu dibagi oleh Allah pada siapapun. Tidak ada unsur kesolehan dalam urusan dunia. Tidak ada unsur kecintaan Allah dalam urusan dunia. Siapapun Allah beri. Karena memang dunia di sisi Allah itu tidak ada harganya. Semua orang akan Allah beri. Wala yu'tid din illa liman yuhib. Tapi kalau untuk urusan agama, tidak akan Allah berikan
anugerah agama ini, anugerah agama tidak akan diberi oleh Allah, taufik mengamalkan agama juga tidak akan diberikan oleh Allah, illa liman yuhib, kecuali hanya pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah untuk mengamalkan agama, maka ini kita harus betul-betul bersyukur karena ada tanda kecintaan Allah kepada kita, dengan cara kita terus bersyukur pada Allah, terus bersyukur atas anugerah agama, bersyukur atas taufik agama. Hanya satu harapan saja, tidak ada harapan lain. Dengan kita bersyukur, terus diistiqomahkan oleh Allah mengamalkan agama, terus digunakan mengamalkan agama, satu harapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita mengamalkan agama, dalam keadaan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita duduk di dalam majelis ini, jangan lupa pertama meniatkan untuk memperpanjang iktikaf kita. Ini satu hal yang sangat penting. Kita sudah biasa ke masjid, tapi terkadangan kita datang ke masjid lupa niat iktikaf. Padahal iktikaf ini satu amalan yang besar. Dalam satu hadis diterangkan, siapa yang iktikaf, kata Nabi, maka antara dia dengan neraka itu akan dijauhkan sejauh 3 parit. Satu paritnya itu jarak antara bumi dan langit. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, di beberapa tempat, kalau di provinsi kita ini jarang-jarang saya tengok, tapi misalkan seperti di Jawa, itu masuk masjid akan ada tulisan. Tujuannya apa? Wah, itu bid'ah, itu Nabi nggak pernah buat. Ya, Nabi nggak buat, tapi Nabi juga nggak ngelarang. Untuk mengingatkan kita, karena kita ini orang-orang yang pelupa, diingatkan pun sering lupa, apalagi tidak pernah diingatkan. Masuk masjid, di beberapa masjid itu diingatkan, ada tulisan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sehingga orang yang masuk masjid itu ingat, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau kita tidak niat, ya tentu pahala itu tidak akan diberikan oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, niat i'tikaf saja, anugerah kalau kita diberi taufik oleh Allah niat i'tikaf, akan dijauhkan antara kita dengan neraka sejauh 3 parit. Maknanya satu parit antara langit dan bumi, kata Nabi. Maknanya orang yang i'tikaf, ketika dia i'tikaf, maka berarti dia bertambah jauh daripada neraka. Apabila seseorang bertambah jauh dari neraka, maknanya dia semakin dekat dengan surga. Kalau dia dekat dengan surga, maka makhluk-makhluk yang ahli-ahli amal kebaikan, malaikat-malaikat pun akan berada di sekitar dia. Khairul biqa ilallah masajiduha, tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini di sisi Allah tidak ada kecuali masjid. Masjid ini permukaan tempat yang paling dicintai Allah. Wa syarrul biqa ilallah aswaquha, seburuk-buruk tempat di permukaan bumi ini adalah pasar-pasarnya. Maka masjid ini tempatnya malaikat. Orang yang di sekitar dia ada malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk yang suci, tidak pernah berbuat maksiat. Jangankan maksiat, niat untuk mengerjakan maksiat pun tidak ada, itu malaikat. Kalau ada makhluk-makhluk seperti malaikat di sekitar kita, maka maknanya kita akan mudah untuk taat kepada Allah, mudah mengamalkan agama, tambah dekat dengan Allah, akhirnya kita bertambah dekat dengan surga. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, jangan lupa kita duduk di dalam majelis ini untuk niat i'tikaf di masjid ini sampai kita selesai nanti mengerjakan kajian kita.
Hadirin Bapak Ibu yang mulia, dan dalam kesempatan kali ini tadi disampaikan oleh Pak Mulyono, kita duduk dan insya Allah kalau umur panjang sedikit demi sedikit akan kita baca satu kitab yang sangat berkah, namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya bukan 40, lebih sedikit, tapi ini biasanya bahas satu umum seperti itu, 42an hadis, tapi beliau sebut saja namanya apa-apa itu pembulatan. Lebih daripada 40 sebenarnya hadis yang beliau kumpulkan di sini, tapi dengan istilah pembulatan maka tidak kurang di dalam kitab ini ada 40 hadis yang beliau kumpulkan. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri. Saya, Bapak Ibu yang mulia, nggak jauh-jauh, rumah saya dekat sini di Taman Karya. Dari sini tidak berapa jauh dari Hotel Mona Plaza ya. Selepas itu nanti ada jalan Taman Karya. Dulu saya menghabiskan masa kecil pun di pesantren. Di Jawa ada satu pondok pesantren namanya Al-Fatah di Magetan. Nama daerah desanya Temboro. Dan di Jawa itu setiap pesantren itu yang terkenal bukan nama pesantrennya tapi nama desa. Gontor itu nama desa. Dan beberapa daerah pesantren-pesantren itu yang terkenal bukan nama pesantren tapi desanya. Di sana Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah dengan taufik daripada Allah, mulai saya dari tamat SD langsung belajar di sana. Dalam masa 3 tahun, bitaufikillah, alhamdulillah saya 3 tahun di sana menghafal Al-Quran 30 juz. Dan bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, dalam masa 10 tahun juga semua disiplin keilmuan agama, karena saya belajar non formal. Semua pelajaran agama, terutama tentu kalau belajar fikih itu dimulai dari dasar-dasar kitab fikih. Seperti di sini saya tengok di luar pelajaran fikih kitab takrib. Itu pun juga dipelajari sampai di sana saya meluluskan kelas Dauratul Hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Kemudian selepas saya belajar di sana sampai menamatkan kajian kitab hadis, saya pun melanjutkan studi hadis ke Lahore, Pakistan selama 3 tahun. Karena di sana memiliki sanad keilmuan yang juga tidak kalah dengan negeri kita di Indonesia. Saya belajar di Jami'ah Arabiyah Raiwin untuk talaki kitab-kitab hadis. Dimulai dengan membaca kitab-kitab tafsir Jalalain, dihatamkan, kemudian muqaddimah sebelum seseorang mempelajari kitab-kitab kutub sittah. Kutub sittah ini ummahatul kutub, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ditambah Muwatta'nya Imam Malik. Itu disyaratkan untuk mempelajari kitab Mishkatul Masabih, ini juga kitab hadis. Kalau dibahasakan ini ringkasan daripada kutub sittah selama 1 tahun. Baru kemudian selepas itu masuk ke dalam kelas Dauratul Hadis, dan alhamdulillah 9 kitab hadis, bukan kutub sittah saja, 9 kutub hadis, 6 di antara ummahatul kutub, ditambah dengan 2 kitab Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad, dan kitab Syarah Ma'aniyal Athar. Itu kami selesaikan selama pelajaran Dauratul Hadis di Lahore, Pakistan. Dan alhamdulillah dari semua kajian-kajian kitab-kitab hadis itu, ini sudah suasana ini pun juga ada di negara kita. Karena dulu awal mulanya jarang, walaupun ada. Karena Bapak Ibu yang mulia, sekarang itu hampir hilang yang namanya sanad-sanad keilmuan. Bukan tidak ada, tapi hampir hilang. Dan dari sanad-sanad keilmuan itu hampir, alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya Allah mudahkan untuk saya mendapatkannya, termasuk
sanad daripada Al-Quran. Jadi saya belajar Al-Quran, hafal 30 juz itu ada sanad dari kita sampai guru saya, dari guru ke guru sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ini untuk Al-Quran. Kalau hadis tentu sampainya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kitab-kitab induk yang besar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, Muwatta. Ini semua sanad itu akan tersambung dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka pada pagi hari ini untuk menyingkat waktu, kita akan sedikit mengambil berkah daripada satu karangan ulama yang besar, namanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini Bapak Ibu yang mulia, Imam Nawawi ini tingkatan keilmuannya itu diakui oleh semua orang, baik kawan ataupun lawan. Menunjukkan kitab Arba'in An-Nawawi, kitab yang ringkas, hanya 40-an hadis. Tapi ketika kau lihat kitab ini makbul indallah, diterima kitab ini di sisi Allah. Tanda suatu perkara itu makbul indallah itu juga diantara tandanya itu makbul indannas, diterima oleh manusia, diterima oleh seluruh orang-orang Islam, diterima oleh seluruh para alim ulama, baik orang itu berkesesuaian dengan fahamnya Imam Nawawi ataupun tidak. Maka kita kalau mengkaji kitab Arba'in Nawawi ini kebingungan akhirnya mencari syarah. Beberapa waktu yang lalu Pak Mulyono tanya saya, ini kitab apa yang Ustadz pakai untuk syarahnya? Ini kitab terlalu banyak syarah. Baik orang yang berkesesuaian dengan Imam Nawawi pemahamannya ataupun tidak. Termasuk zaman sekarang, ini kawan-kawan dari Salafi Wahabi juga mensyarahi kitab ini. Padahal mereka secara keilmuan tidak sesuai dengan Imam Nawawi. Maka ini kitab begitu banyak yang mensyarahi. Ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang hanya menjabarkan dari segi lafadznya saja, ada yang menjabarkan dari segi sudut pandang nahwu shorof dan lain sebagainya. Maka dari sekian banyak syarah yang ada, di antara syarah yang terbaik adalah kitab Syarah Fathul Mubin, yang mungkin ini nggak akan kita baca secara utuh syarah ini, nggak akan cukup waktunya, terutama apalagi kita kajian di masjid, waktu terbatas. Ini hanya sebagai pegangan untuk tambahan memahami ketika ada beberapa kalimat-kalimat atau maksud makna yang tersembunyi yang diperlukan, maka baru kita ambil keterangannya daripada kitab Fathul Mubin. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ada di antara kitab syarahnya yang singkat, yang ringkas, seperti contoh yang tipis yang saya bawa ini namanya Al-Bayan. Ini syarah yang singkat. Tapi Bapak Ibu yang mulia, seperti apapun itu, karena ini bukan kitab fikih, ini kitab memang kumpulan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi sebagai Madarul Islam, peredaran, perputaran hampir dalil-dalil pokok inti daripada agama Islam memang di sini. Maka kalau dijabarkan ini akan tidak mencukupi, ratusan kitab pun ditulis nggak akan cukup untuk menulis penjabaran lengkap daripada hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena di antara contohnya hadis yang pertama saja, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini kata para ulama, ini hadis mengandung separuh daripada agama. Ulama lain mengatakan ini hadis mengandung seperempat daripada agama. Lah kalau seperempat agama mau dijabarkan kira-kira berapa ratus kitab? Baru satu hadis. Jadi ini memang pokok-pokok hadis yang beliau kumpulkan. Maka kita akan mulai membaca kitab ini dari awal muqaddimahnya. Muqaddimah pun mungkin tidak kita terjemah, tapi ini muqaddimah namanya seperti pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajmain,
ba'ithi rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'iddin biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karami wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin al-mukarram bil qur'anil azizil mu'jizatil mustamirra ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al maqsusu bi jawami'il kalim wa samahatid din shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin amma ba'd. Ini muqaddimah beliau baca. Seperti umumnya ulama, memang Nabi juga menyampaikan kullu amrin dzibalin, setiap urusan apapun la yubda'u bismillah au bihamdillah, dalam riwayat lain fahuwa aqta au ajzam. Setiap perkara kebaikan apapun kalau kita tidak mulai dengan bismillah, tidak memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah, maka perkara itu aqta, ajzam, aqta, terpotong, ajzam. Dalam riwayat, dalam syarah, Imam Nawawi sendiri menyampaikan qalilul barokah, maknanya adalah keberkahan itu akan sedikit. Apapun itu kebaikan, tapi kita tidak memulai dengan bismillah, tidak menyebut nama Allah di dalamnya, tidak memuji Allah, maka keberkahan dalam perkara tadi kalaupun tidak hilang akan berkurang menjadi sedikit. Maka di sini pun beliau memulai dengan bismillah, memuji Allah. Kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Ini memang sudah menjadi kaidah mengikuti dalil-dalil dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang mulia, kita ini dalam hidup selalu Nabi mengajarkan tuh jangan cuma mendapatkan jumlah saja, mencari jumlah banyaknya, tidak, tapi apapun yang kita kerjakan maka carilah berkah dalam perkara tadi. Mau kerja, jangan cuma mencari jumlah uangnya saja, tidak, tapi cari keberkahan di dalam uangnya. Bahkan seperti satu orang laki-laki wanita menikah, jangan cuma tujuan menikah itu hanya sebagai keperluan, tapi menikahlah untuk mencari keberkahan. Ke kantor, bekerja, dimanapun, bahkan duduk dalam majelis ilmu, itu pun juga duduk minta berkah pada Allah. Karena ada orang dapat ilmu, tinggi ilmunya, kalau berbicara tuh luar biasa, hanya saja ilmunya nggak berkah. Kenapa? Lupa minta berkah pada Allah. Maka berkah itu harus diminta. Jangankan perkara yang tinggi seperti ilmu, Al-Quran, makan saja. Ini doa Nabi mengajarkan kalau selesai makan, Allahumma barik lana, bukan selesai, sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makan itu termasuk, kata Nabi, kalau mau makan minta berkah. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah lana untuk kami, fima rozaqtana, dalam makanan yang engkau telah berikan rezeki kepada kami. Ya Allah, makanan yang engkau berikan pada kami ini tolong diberkahi. Karena banyak juga orang makan, tapi kan selepas makan nggak berkah. Contoh makan nggak berkah, ya selepas makan nggak bisa taat. Asbab daripada makan punya kekuatan, baca Quran pun nggak pernah. Tanda makan tuh kalau nggak berkah, selepas makan itu zikir nggak kuat, ke masjid nggak mampu, berjamaah nggak bisa, duduk dalam kajian pun nggak mampu, mengambil pelajaran ilmu agama pun nggak mampu. Berarti makanan yang dimakan tuh nggak berkah. Bukan kurang berkah, tidak berkah. Lah kalau ada orang buat amal kebaikan,
Ini bukan amal keburukan, amal kebaikan walaupun baik, tapi ketika dia tidak memulainya dengan bismillah, karena amal itu baik, qalilul barokah, berkahnya masih ada tapi hanya sedikit. Maka ini pelajaran besar yang diajarkan para ulama, termasuk Imam Nawawi, walaupun beliau tidak sebutkan alasannya, tapi itu jelas. Hadis-hadis Nabi menerangkan setiap perkara apapun kalau tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan memuji Allah, maka bisa-bisa qalilul barokah, keberkahannya pun akan menjadi sedikit. Maka beliau memulai kitab ini dengan bismillah, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi sampai di akhir pujian semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kemudian ini muqaddimah. Setiap buku atau kitab itu kan mesti ada muqaddimah, pendahuluan. Dan satu kekeliruan yang terjadi hampir umum, entah itu orang baca buku agama ataupun buku selain buku agama, hampir kebiasaan kita itu melangkahi, dilewatkan itu muqaddimah. Dulu almarhum guru saya Syekh Uzairon Taifur Abdillah, beliau selalu menegur, kamu kalau membaca buku, baca kitab, fahami sefaham-fahamnya muqaddimah baru masuk ke dalam pembahasan. Kenapa? Ringkasan kitab itu letaknya dalam muqaddimah. Ingin tahu kita ini kitab-kitab apa yang dibahas, apa isinya, apa kira-kira kandungannya, itu letaknya semua berada di dalam muqaddimah. Lah, kita berbeda, baca buku, baca kitab, muqaddimah malah dilangkahi. Akhirnya ketika membaca, misalkan buku ini, kitab ini, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, apa maksudnya? Bingung. Padahal hampir para ulama ketika mereka mengarang satu kitab, itu dalam muqaddimah itu diterangkan, maksudnya ini, saya mengarang kitab ini tujuannya, saya mengumpulkan kitab ini maksudnya. Bahkan terkadang beberapa orang ulama menuliskan maksud tujuan untuk mengarang kitab. Nah, di sini pun kitabnya karena ringkas, maka muqaddimahnya pun juga ringkas. Bapak Ibu yang mulia, kitab yang paling sahih di permukaan bumi, as-sahhul kutub ba'da kitabillah, paling sahihnya kitab selepas kitabullah Al-Quran itu Sahih Al-Bukhari. Walaupun nanti ada perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma tahta adimis sama, tidak ada di kolong langit ini kitab yang lebih sahih daripada Muwatta'nya Imam Malik. Ini perkataan Imam Syafi'i. Tidak ada kitab yang paling sahih selepas Al-Quran di bawah kolong langit kecuali kitab Muwatta'nya Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i kan menyampaikan itu pada waktu itu Imam Bukhari belum lahir. Nah, mana mungkin mau mengatakan Bukhari paling sahih. Dan begitu juga salah, keliru orang-orang yang zaman sekarang ketika dia melihat, meneliti, mendengarkan kajian-kajian fikih madhab Syafi'i, kemudian dia mengatakan Imam Syafi'i nggak ikut hadis Bukhari. Lah, Bukhari belum hadir ketika Syafi'i turun ke dunia. Itu juga keliru. Untuk urusan pakar hadis, Imam Syafi'i tidak kalah dibandingkan Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hadis sahihnya Bukhari tapi Imam Syafi'i tidak pakai hadis Bukhari, lah Bukhari itu belum ada, lebih duluan Syafi'i datang. Yang pantas itu Bukhari nggak ikut Syafi'i, itu baru pantas kita katakan. Tapi kalau Imam Syafi'i kita katakan Imam Syafi'i nggak ngikuti Bukhari, menunjukkan kita kurang ilmu. Imam Bukhari itu, Imam Syafi'i datang, Imam Bukhari itu belum lahir lagi ke dunia. Maka ketika beliau pun mengatakan, kata Imam Syafi'i, kitab yang paling sahih itu adalah Muwatta', itu benar adanya. Memang Muwatta' paling sahih pada waktu itu, dan Imam Bukhari belum ada, apalagi kitabnya. Hadirin yang mulia, lah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, ini ulama kalau tidak dikatakan ijma', ini mayoritas, karena memang ada sedikit ikhtilaf, mayoritas ulama mengatakan yang paling sahih adalah Bukhari. Lah, Bukhari ini banyak syarah, penjabaran.
Di antara yang terkenal itu namanya syarah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab mensarah kitab Bukhari Fathul Bari, tergantung cetakan. Yang saya punya itu 18 jilid. Ada juga yang mencetak dikecil-kecilkan huruf jadi 13 jilid, jadi 10 jilid, jadi 9 jilid. Yang saya punya 18 jilid. Untuk menerangkan isi kitab Bukhari perlu beliau jabarkan menjadi 18 jilid. Yang awal mula hanya 2 jilid saja. Bukhari itu kalau ditulis cuma 2 jilid. Beliau terangkan jadi 18 jilid. Dari 18 jilid itu satu jilid lebih tebal dari Al-Quran, lebih tebal dari ini. Satu jilid itu khusus untuk muqaddimah. Jadi setebal satu jilid itu hanya menerangkan muqaddimah, belum masuk hadis lagi. Angka nomor satunya belum, muqaddimah dulu. Panjang lebar beliau tulis sampai muqaddimah itu satu kitab. Orang ingin faham Fathul Bari, mau nggak mau dia harus membaca itu muqaddimah satu jilid. Hadirin yang mulia, ini menunjukkan begitu pentingnya muqaddimah di dalam setiap kitab. Termasuk dalam Arba'in An-Nawawi yang mau kita dengarkan, ini juga muqaddimah itu pun juga tidak kalah pentingnya. Maka di sini kita akan dengarkan apa maksud daripada Al-Imam An-Nawawi menulis daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Amma ba'du, selepas menyebut memuji Allah, membaca bismillah, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sungguh kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Beliau punya sanad hadis sambung dengan Rasulullah. Maka ketika beliau katakan kami riwayatkan, memang beliau punya riwayat sanad hadis sambung sampai Nabi. Wa Abdullah bin Mas'udin, dan juga daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, dan sahabat Mu'adz ibnu Jabal, wa Abi Darda, dan sahabat Abu Darda, wa Bani Umar, dan sahabat Ibnu Umar, wa Bani Abbas, dan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, dan Hazrat Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhum, dan daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, min turukin katsiratin biriwayatin mutanawwi'at, daripada jalur-jalur sanad yang banyak dan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Ini beliau sebut nama-nama ini bukan sembarangan, enggak, menunjukkan ini beliau akan menyampaikan, kan kata beliau, saya telah meriwayatkan daripada Ali ibnu Abi Thalib hadis yang akan disebutkan. Beliau sebut ini bukan dari satu sahabat, banyak. Yang pertama yang meriwayatkan itu Ali bin Abi Thalib, hadisnya sama nanti, tapi yang meriwayatkan banyak. Di antaranya itu beliau urut namanya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud, begitu juga Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini beliau menunjukkan untuk memperkuat ini enggak sembarangan. Walaupun nanti ada komentar terakhir beliau katakan hadis ini dhaif, walaupun dhaif ternyata jalurnya begitu banyak. Jangankan di jalur di atas beliau, sahabat yang meriwayatkan pun bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang, banyak yang meriwayatkan. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda. Jadi sahabat itu semua mendengarkan Nabi menyampaikan, man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha. Man hafidhu, siapa yang menjaga, min ala ummati, ke atas umatku, arba'ina hadithan, 40 hadis, min amri diniha, 40 hadis itu daripada urusan agama mereka. Ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan mengutus dia nanti pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, di kumpulannya para fuqaha, ahli fikih, wal ulama, dan akan dikumpulkan dengan golongan para alim ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain,
ba'atsahullahu faqihan aliman, Allah akan mengutus dia nanti, membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan menjadi orang faqih dan orang yang alim. Riwayatnya Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, aku akan menjadi saksi bagi dia nanti pada hari kiamat. Di sini banyak riwayat. Secara umum Nabi mengatakan siapa yang menjaga 40 hadis ke atas umatku, maka kata Imam Nawawi, para ulama musannif pun menerangkan di sini man hafidho itu tidak harus hafal. Dia menjaga baik dengan menuliskan 40 hadis di satu kitab, baik dia hafal ataupun tidak, baik dia faham maknanya ataupun tidak, karena hadis ini umum. Siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku, dia jaga, dia tulis, maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat, akan dikumpulkan bersama dengan fuqaha dan para ulama. Bahkan hadis yang setelahnya menguatkan bahwa aku, kata Nabi, akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat, dan akan menjadi orang yang memberikan saksi. Syafaat ini ketika dia berdosa, ketika dia membuat kesalahan, Nabi akan memberikan syafaat kepada dia dengan izin Allah. Riwayat lain, qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Riwayatnya Ibnu Mas'ud, di sana ada tambahan, akan dikatakan pada dia nanti pada hari kiamat, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah engkau dari pintu sorga mana saja yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada, akan ditulis untuk dia dimasukkan ke dalam golongannya para ulama dan akan dikumpulkan di dalam golongan rombongannya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan Imam Nawawi di sini menutup pembahasan sedikit, kata beliau, wattafaqal ulama wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dhaif wa in kathurat turuquhu. Tapi walaupun yang meriwayatkan banyak, riwayat jalur-jalur sanadnya juga banyak, tapi dari sekian banyak hadis itu juga walaupun banyak, semua jalurnya itu dhaif. Tidak ada yang sahih. Dhaif itu lemah. Dan beliau pun juga akan bahas nanti sedikit tentang pembahasan hadis dhaif. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, tapi dari hadis ini, walaupun bukan dijadikan sebagai dalil dan pijakan untuk mengarang kitab, tapi dengan beliau menuliskan hadis ini termasuk bahwa ini menjadikan hadis ini sebagai motivasi beliau untuk mengarang kitab. Walaupun ini hadisnya dhaif, yang mana beliau akan terangkan juga bahwa bahkan Imam Nawawi dalam kitab ini beliau sampai mengklaim ittafaqal ulama, para ulama itu sepakat bahwa hadis dhaif itu diperbolehkan untuk diamalkan di dalam fadhailul a'mal. Klaimnya Imam Nawawi ittifaq, kata beliau ulama sepakat. Dan memang ketika ditengok oleh para ulama, sebenarnya ini nggak sepakat ulama. Ada kok ulama yang tidak memperbolehkan. Lah kemudian apakah berarti Imam Nawawi tidak tahu kalau ada ulama yang tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif? Apakah beliau tidak tahu? Ya harus tahu, karena beliau ini seluruh ulama sepakat. Imam Nawawi ini bukan orang sembarangan. Untuk urusan hadis beliau termasuk pakarnya hadis. Termasuk bukti Imam Nawawi ini sebagai pakarnya hadis. Tadi kita ketahui bahwa ada hadis kitab yang paling sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih yang kedua namanya kitab Muslim, Sahih Muslim. Sarah terbaik daripada kitab Sahih Muslim itu disyarahi oleh Al-Imam An-Nawawi dengan nama kitab Al-Minhaj. Ini kurang lebih 10 jilid. Menunjukkan beliau ini bukan sembarangan. Beliau bukan hanya ahli faqih saja tidak, tapi juga muhaddits, muhadditsul fuqaha wa fuqahaul muhadditsin.
Beliau ini fuqaha yang paham hadis, muhaddits yang ahli fikih. Ini Imam Nawawi. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa ulama sepakat diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal, maknanya ini kesepakatan ulama yang beliau akui keilmuannya. Itu maknanya. Kok ada yang bertentangan dengan ini, dengan perkataan beliau, berarti menurut Imam Nawawi keilmuan orang itu enggak diakui. Misal zaman sekarang ada orang mengatakan, apa ini hadis-hadis dhaif, tidak boleh walaupun dalam urusan fadilah amal. Lah orang seperti ini menurut Imam Nawawi keilmuannya ini belum sampai, kata Imam Nawawi. Jadi yang beliau anggap ittifaq itu memang ittifaq yang ulama-ulama tadi mu'tabar, memang beliau akui keilmuan keulamaannya. Lah yang lain berarti menurut beliau nih, kalau ada yang bertentangan dengan pendapat ini itu nggak usah diacuhkan. Kalaupun nanti ada ikhtilaf ulama yang mengatakan tidak boleh walaupun dalam urusan fadilah amal, ya berarti keilmuannya tidak diakui oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi Bapak Ibu yang mulia, beliau pun juga menyampaikan bahwa ini hadis dhaif. Makanya beliau di pembahasan setelahnya beliau mengatakan bahwa beliau mengumpulkan hadis ini bukan atas faktor murni karena hadis dhaif itu saja, tidak. Alasan diantaranya beliau mengarang kitab ini, beliau pun menceritakan, saya bukan orang pertama, kata beliau. Waqad shannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Sebelum saya, kata Imam Nawawi, banyak sudah ulama yang mengarang kitab 40 hadis. Arba'in itu artinya 40. Selain saya banyak yang mengarang 40 hadis yang kitabnya itu ndak bisa terhitung juga saking banyaknya. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Mubarak. Yang pertama yang saya tahu, kata Imam Nawawi, yang saya tahu. Ini bahasa yang perlu kita tiru. Imam Nawawi mengatakan orang yang pertama kali yang saya tahu mengarang kitab 40 hadis itu adalah Abdullah ibnul Mubarak. Ini pelajaran yang saya tahu. Karena sekarang ini Bapak Ibu yang mulia, banyak orang tidak pandai membedakan antara tidak ada dengan tidak tahu zaman ini. Jadi ketika dia melihat satu amal yang tidak cocok dengan dia atau nggak cocok dengan golongannya, tidak cocok dengan pemahaman dia, maka kemudian dia katakan nggak ada dalilnya ini. Sedangkan ikhtilaf itu ada kan di dalam Islam, orang tuh mau kunut subuh atau tidak. Maka ketika dia nggak cocok dengan kunut subuh, maka dia katakan nggak ada dalilnya ini. Ketika kita duduk kemudian kita tanya, Pak, nggak ada dalil atau tidak tahu dalil? Karena orang zaman sekarang tuh nggak pandai membedakan antara tidak ada dengan tidak tahu. Jadi kalau menurut dia nggak tahu, maka dia katakan tidak ada. Pelajaran kata para ulama, kalau hadis juga Nabi mengatakan begitu, fa innala yadri nisful ilmi. Ini hadis Nabi, kata Nabi, kalau ada orang nggak tahu kok dia mengatakan tidak tahu, ngaku nisful ilmi, maka perkataan seperti itu adalah separohnya ilmu. Nunjukkan malah dia berilmu ketika nggak tahu bilang nggak tahu. Tapi zaman sekarang kalau dia nggak tahu dia katakan nggak ada dalilnya ini. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu seperti Imam Ahmad ibnu Hambal misalkan, itu hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis, alfi hadis, 1 juta beliau hafal. Sedangkan dalam Bukhari itu hanya kurang lebih 4.000, 5.000-an hadis. Bukhari itu cuma ribuan, nggak sampai puluhan ribu hadisnya. Lah Imam Ahmad itu hafal 1 juta. Kira-kira kalau dibukukan itu berapa kali lipat kitab Bukhari hafalan Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad itu seumpama orang yang seperti Imam Ahmad kemudian diberitahu tentang ilmu agama, beliau katakan saya nggak tahu, beliau seumpama orang seperti Imam Ahmad yang hafal 1 juta kemudian mengatakan ini tidak ada dalilnya, itu masih bisa diterima karena memang hampir
tidak ada hadis yang tidak beliau ketahui, walaupun pasti ada, manusia kan nggak sempurna, tapi masih layak orang seperti Imam Ahmad kalau mengatakan ini nggak ada dalilnya. Kenapa? 1 juta hadis itu di otak beliau. Seperti contoh satu ulama hadis pada zaman dulu, di zaman-zaman generasi Imam Ahmad, dihidangkan semangka. Maka ketika semangka dihidangkan, beliau nggak mau makan. Ditanya, "Tuan, kok nggak mau makan semangka?" Apa kata beliau? "Iya, saya nggak mau makan semangka karena saya tidak tahu hadisnya cara potong semangka." Bisa kita mau niru yang seperti ini? Orang dalil makan ayam aja kita nggak tahu, dalil makan bubur kita nggak tahu, dalil makan nasi mana? Jangankan yang berat-berat lah, mereka ulama yang sekelas Imam Ahmad dan generasi ulama pada waktu itu memang tidak akan berbuat kecuali ada hadisnya, dan semua hadis itu hampir ada di kepala mereka. Jadi ketika mereka mengatakan nggak ada dalilnya, itu bukan sombong, memang sudah saking penuhnya otak mereka, kepala mereka dengan hadis, baru mereka katakan tidak ada dalilnya. Lah orang zaman sekarang ketika mengatakan nggak ada dalilnya, coba duduk tanya pada dia, hafal berapa hadis Pak? Ibu hafal berapa hadis? 10 pun nggak hafal itu. Jangankan 100, 10 pun diyakini dia tidak akan hafal. Maknanya hafal pakai sanad. Lah kok ketika zaman sekarang 10 hadis pun nggak hafal, tahu-tahu mengatakan ini nggak ada dalilnya. Oh, bukan nggak ada dalil, Anda tidak tahu dalil. Nah, di sini beliau bahasa begini seolah-olah ringan. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnul Mubarak, kata beliau, orang yang pertama kali mengarang kitab yang berisi 40 hadis. Awwalu man alimtuhu, orang yang pertama kali yang saya tahu. Kok kebetulan salah? Ya saya nggak salah, memang itu yang saya tahu. Kata beliau, yang saya tahu pertama kali itu Abdullah ibnul Mubarak. Kok ada yang lain? Ya memang beliau nggak tahu, jadi nggak bisa disalahkan. Kok ada orang misalkan nyalahkan Imam Nawawi salah, setelah saya teliti ternyata bukan Abdullah bin Mubarak, ada yang lain. Oh nggak salah, beliau memberitahu yang saya tahu pertama kali ngarang itu Abdullah bin Mubarak. Pengetahuan Anda mungkin lain, berbeda, yaitu menurut pengetahuan Anda. Ini bahasa ringkas, ringan, tetapi ini bahasa yang penting. Dan coba kalau kita tiru bahasa seperti ini, setahu saya dalil yang seperti itu kurang pas. Itu pun kalau kita alim seperti Imam Syafi'i baru layak berbicara seperti itu. Setahu saya. Hadirin yang mulia, maka beliau memberitahu, ini yang awal mengarang kitab ini, imam yang mengarang Arba'in 40 hadis adalah Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian Muhammad ibnu Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Al-Hasan ibnu Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Ajuri, wa Abu Bakar Muhammad ibnu Ibrahim Al-Asfahani, dan Al-Imam Ad-Daruqutni, Imam Hakim, Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaik la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi beliau sebut, sebenarnya bukan saya yang pertama membuat Arba'in Nawawi, ini bukan saya membuat kumpulan 40 hadis, bukan. Sebelum saya banyak, maka beliau sebut nama orang-orang soleh sebelumnya. Itu tadi yang kita dengar. Jadi setelah itu beliau katakan, waqad istakhartullah ta'ala fi jami' arba'ina hadithan, maka saya istikharah pada Allah, minta petunjuk pada Allah untuk memulai mengarang 40 hadis ini. Tujuan cuma satu. Apa tujuannya? Dalam bahasa Arab di sini ditulis iqtidaan biha ulail a'immatil a'lam wa hufadil Islam. Tujuan cuma satu, ngarang kitab ini iqtidaan biha ulail a'immatil a'lam, ngarang 40 hadis ini iqtida. Iqtida itu artinya ngikut. Saya ini cuma mengikuti Abdullah bin Mubarak,
cuma mau mengikuti daripada Muhammad bin Aslam At-Tusi, mau mengikuti Imam Hakim, Abu Nuaim, Imam Al-Baihaqi dan yang lain sebelumnya yang telah saya sebutkan nama mereka. Jadi Bapak Ibu yang mulia, urusan agama memang seperti ini. Ini yang harus kita pahami. Kalau untuk urusan dunia, kalau bisa tuh jangan ngikut orang. Kita berinovasi. Yang paling baru, tidak pernah meniru-niru, itu yang terbaik dalam urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan agama, enggak, beda kaidah. Urusan agama meniru semakin mirip, itu yang terbaik dalam urusan agama. Jadi kok ada orang bawa-bawa pelajaran baru, urusan baru, agama baru yang tidak pernah dulu dibuat oleh pendahulu kita, para ulama, para solehin, tidak pernah dibuat oleh generasi-generasi awal, maka berarti perkara itu perlu dipermasalahkan. Nah ini beliau pun menyebutkan iktidaan bihaula'il a'immah. Jadi ini karena kecintaan kepada orang-orang soleh, mau mengikuti orang-orang soleh, maka akhirnya kitab ini saya karang. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini kaidah ya. Kita ini nggak akan bisa soleh, kita nggak akan bisa menjadi orang takwa, kita nggak akan bisa menjadi orang baik sebelum kita ini cinta kepada orang-orang soleh. Cinta dulu, mulai dari cinta itu baru mulai akan bisa bergerak menjadi orang yang menjadi soleh. Kita pernah tahu Bapak Ibu yang mulia, dalam Al-Quran kan ada doa Nabi Ibrahim itu ketika beliau ini minta doa anak, Rabbi habli minas solihin. Ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada saya minas solihin, berikan pada saya anak minas solihin. Min di sini tab'id, artinya berikan pada saya anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Kalau kita mungkin doa, bahasa kita beda, walaupun juga pakai bahasa Arab. Kalau kita doa, ya Allah saya minta anak soleh, ya Allah saya minta anak soleh, kan begitu doa kita. Rabbi habli waladan solihah, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kalau Nabi Ibrahim enggak, Rabbi habli minas solihin, ya Allah beri saya anak yang termasuk golongan orang soleh. Kok bisa beda gitu redaksi doa kita dengan Nabi Ibrahim? Coba kita pahami. Nabi Ibrahim ini kata para ulama, beliau tuh doa, sebelum doa minta anak itu terbayang dulu orang-orang soleh. Terbayang Nabi Adam, terbayang Nabi Idris, terbayang dulu di pemikiran beliau tuh orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka ketika terbayang di otak beliau tuh orang-orang soleh, baru kemudian minta, ya Allah saya minta pada engkau anak seperti mereka. Ini cara minta doa Nabi Ibrahim. Jadi bukan minta ya Allah langsung. Kalau kita kan langsung, ya Allah mau anak soleh. Soleh seperti apa? Kita nggak tahu. Kalau Nabi Ibrahim nggak, membayangkan dulu orang soleh. Ya Allah itu ada kumpulan orang soleh. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada orang-orang soleh, ada wali-wali Allah yang lain. Ya Allah berikan kepada saya anak seperti mereka. Itu arti Rabbi habli minas solihin. Sama seperti Imam Nawawi. Belum lagi beliau mengarang kitab, nama ulama dulu disebut. Ada orang, saya bukan pertama kata beliau yang mengarang kitab ini. Ada namanya Abdullah bin Mubarak, ada namanya Imam Baihaqi, ada namanya Imam Hakim, ada ulama namanya Abu Nuaim, ada ulama namanya Daruqutni. Disebutkan semua nama-nama ulama yang mengarang kitab, yang ulama itu pun makbul. Memang sudah nampak jelas mereka diterima oleh Allah. Baru kemudian kata beliau, ya Allah aku ngarang kitab ini tujuannya iqtidaan bihaula'il a'immah, hanya tujuannya ngikuti mereka-mereka pendahulu saya. Maka maknanya doa beliau, ya Allah terimalah kitab ini sebagaimana engkau telah menerima ulama-ulama pendahulu saya. Jadi kecintaan pada orang soleh nggak bisa kita hilangkan.
Apa mungkin kita mau jadi orang soleh tapi kita benci pada orang soleh? Mau jadi orang soleh tapi nengok orang soleh nggak suka? Apa bisa? Tidak akan bisa menjadi orang soleh sebelum kecintaan kepada orang soleh itu kita timbulkan dalam diri kita. Maka itu ada kitab tipis namanya hadis mi'ah, 100 kumpulan hadis. Lah di hadis mi'ah itu hadis yang pertama, ini pelajaran untuk anak-anak kelas 1 di madrasah. Di situ ditulis hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum thalathi khisal." Kata Nabi, ajari anak kalian 3 perkara. Sabda Nabi. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Yang pertama tuh ajari anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Ini pelajaran pertama. Nabi nyuruh kalau kita punya anak, entah anak kandung, anak didik, sama. Ajari mereka cinta pada Nabi. Jadi kecintaan itu ilmu pertama. Ya gimana mau ikut Nabi kalau dia nggak cinta Nabi? Mau bagaimana mengamalkan sunnah kalau dia tidak suka dengan Nabi? Mau bagaimana dia mengamalkan agama kalau dia tidak suka dengan Nabi? Maka cinta itu pelajaran pertama. Kalau kita sudah cinta Nabi, cinta sahabat, cinta dengan orang soleh, baru nanti mengamalkan agama itu akan jadi mudah. Jadi hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini sudah jam 6:17. Jam 6:02 itu syuruk. Syuruk itu artinya terbit matahari. 6:02. Nah itu jam 6:18. Jadi mungkin sudah banyak para ustadz yang menerangkan tentang pembahasan sholat isyraq. Saya cuma sebagai penguat, namanya mudzakarah, mengingatkan kembali. Setelah sholat subuh dilarang sholat, itu hukumnya haram, nggak boleh sampai terbit matahari. Aturan kedua, ketika terbit matahari itu juga diharamkan sholat, karena matahari terbit itu tanduk setan ikut muncul juga di sana. Sampai kapan? Sampai matahari terbit sempurna. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu terbit sempurna itu seukuran 1 galah, 1 tombak dengan pandangan mata. Nah kita ini nggak ngerti kan 1 tombak itu berapa. Akhirnya para ulama menulis, dibuat fatwa. Berbeda-beda fatwa muncul karena urusannya kan 1 tombak itu bukan jam. Maka banyak ulama lah, di antara yang bisa kita pakai dalam kitab Taqriratus Sadidah, di sana ditulis mulai daripada syuruk terbit matahari tambahkan lagi kurang lebih 16 menit. Kalau jam-jam di masjid saya tengok kurang lebih 15 mereka tulis. Kalau saya nukil dari kitab Taqriratus Sadidah 16 menit. Ya kalau 6:12 ya 6:18. Ini sudah 6:19. Ini sudah diperbolehkan untuk sholat isyraq. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini tadi yang kita dengarkan belum masuk ke dalam hadis. Itu baru muqaddimah. Itu pun juga yang mampu kita baca pada hari ini. Tapi seperti apapun, mungkin kita belum sampai masuk ke dalam hadisnya. Muqaddimah itu pun juga tidak bisa kita langkahi, karena itu isi ringkasan daripada kitab dan pelajaran yang banyak yang harus kita ketahui agar kita juga faham apa maksud pengarang kitab ini menuliskan isi kitab daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. Sampai pembahasan ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya? Biasanya dibuka sesi tanya jawab atau tidak? Ini karena hadis, biasanya hadis nggak terlalu rumit ya. Kalau fikih ada, tapi tidak ada masalah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa kifaratul majlis. Ada yang tidak bertanya? Saya kira cukup. Ya, alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.